Aku mau minta tolong, sebentar, salah satu dari kita. Stefania dengar suaraku, nak? Stefania, Iya, dengar Pak. oke. Stefania tolong pimpin doa pembuka ya. Baik Pak. Silahkan. Ya, sebelum memulai mata kuliah agama pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu. Karena kelimpahan berkat-Mu kami dapat memulai mata kuliah pelajaran agama Kristen di siang hari ini dengan penuh damai dan sukacita. Tuhan, kami memohon untuk pimpin kami dalam mata kuliah ini sehingga kami diberkati atas apa yang Pendeta Stefanus Lim ini berikan kepada kami agar dapat membawa kami ke menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you Stefania. Baik, teman-teman. Kita bersyukur juga linknya udah disiap. Ya, teman-teman. Sekarang teman-teman boleh menginfokan seputar UTS. Ya, jadi aku mau dari fakultas-fakultas masing-masing, kita bisa mengatakan namaku ini, mewakili fakultas ini, UTS di fakultasku dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yuk, silahkan. Mari, aku tunggu. Sudah ada kan jadwal UTS-nya, teman-teman? Halo? Kalau untuk jadwal per mata kuliahnya itu sebenarnya belum ada Pak, yang baru ada Cuman tuh dari. tanggalnya. Aku cuman butuh jadwal tanggalnya, nak. Oh ya, Ayo, silahkan sebutkan. Fakultas apa? Namamu siapa? Mewakili fakultas apa? Tanggalnya tanggal berapa? Ya, izin menjawab ya Pak. Ya, Saya Silvania Marsalius dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. oke. Menurut yang saya tahu di Instagram @kesma_pmfpic itu ujian tengah semester dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 15 April. 4 sampai 15 April. Oke. Oke. Kalau Jumat depan itu tanggal berapa ya, Sifannya? Sebentar Pak. Jumat depan kayaknya masih tanggal 31 apa ya? Jumat depan tanggal 1. Ya, Oh, Jumat sudah depan tanggal tanggal 1 1. ya. Ya. Oke. Baik. Berarti Jumat depan itu kita masih bisa memungkinkan untuk kuliah sekali lagi. Karena memang materi kita baru sampai materi 6 ya. Oke. Jadi Jumat depan menurut jadwalnya perikanan kelautan masih memungkinkan. Aku mau nanya lagi ke fakultas yang lain, silahkan. Saya Pak Angelin Irene Christmas dari Fakultas Biologi.
Oke, Fakultas Biologi kapan, Angelin? Fakultas Biologi mulai UTS sama dari tanggal 4 April sampai tanggal 14 April. Oke, Kemudian pelajaran agamanya kita akan di hari Senin Bapak tanggal 4 April jam 1 siang. oke, thank you, Angelin. Iya, Teman-teman, Pak. ini berlaku buat semua fakultas ya, yang ikut kuliah agama Kristen. Kita nggak akan pakai jadwalnya fakultas. Ya, kita akan pakai jadwal yang kita tentukan berdasarkan kesepakatan kelas. Aku bayanganku ya, kita itu UTS-nya tanggal 8 April. Ya, karena tanggal 1 April itu masih bisa satu kali pertemuan lagi, tanggal 8 Aprilnya baru UTS. Ya, jadi biologi dan perikanan kelautan masih memungkinkan untuk itu. Fakultas lain, ayo silahkan. Sebutin namamu. Ayo nak. Saya Pak, Oke. Saya Krisandri Niko dari Fakultas MIPA. Ya. Untuk MIPA di kapan? Kalau untuk Fakultas MIPA yang saya dapat infonya tuh dari tanggal 6 sampai tanggal 19, Pak. 6 sampai 19. Oke. Jadi jadwal kita masih masuk ya. Andai kata kita mesti UTS-nya tanggal 8 masih matching gitu ya. Oke. Thank you. MIPA, biologi, dan perikanan kelautan masih matching. Fakultas lain? Izin menjawab, Pak. Saya Ya. dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Kalau berdasarkan Namanya? kalender akademik yang saya dapat, itu tanggal 4 sampai 15 April. Oke. Fakultas Ilmu Kesehatan, namanya siapa ini nak? Selin. Selin. Ya, Fakultas Ilmu Kesehatan pun jadwalnya masih matching ya dengan planning kita ya. Ya, Pak. UTS tanggal 8 planning kita hari Jumat. Jamnya tetap sama jam segini. Ya, juga metodenya pakai online, pakai Google Classroom. Ya, kayaknya nggak ada kendala untuk fakultas-fakultas yang udah menjawab. Apakah ada fakultas yang crash jadwalnya? Silahkan kalau ada yang sudah dapat info. Ya, kalau begitu kita putuskan bersama ya. Kita sepakati siang hari ini, Jumat depan kita kuliah. Ya, kita akan kuliah Jumat depan. Kemudian Jumat depannya lagi, ya, yaitu tanggal 8 April kita UTS. UTS akan dilakukan berdasarkan jadwal kesepakatan kelas. Jadi jadwal dari fakultas bisa diabaikan. Ya, jadwal dari fakultas masing-masing untuk kuliah agama Kristen nggak usah ngikutin itu. Ngikutin aja kesepakatan kelas. Kita deal untuk UTS hari Jumat tanggal 8 April jam 12 mulainya. Ya. Soal akan dibagikan di Google Classroom, di bagian tugas, nanti jawaban juga dikerjakan di situ. Ada pertanyaan dulu soal planning kita, kuliah hari ini dan kuliah minggu depan, terus UTS. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Silahkan. Adrian Panjaitan. Abang. Nyalain mic-mu, Abang. Gimana Bapak?
Ya, bisa ngikutin rencana-rencananya? Saya sendiri belum tahu untuk jadwal Fakultas Pertanian, tapi kiranya mungkin tidak jauh berbeda begitu. Oke, baik. Ya, baik. Kalau gitu kita sekarang sudah bisa mulai kuliah aja ya. Oke. Ya, aku nanti mau minta tolong Adrian, Gracia, dan Friska. Ya, Adrian, Gracia, Angel Putranto, dan Friska Widya Gurning. Ya, 3 nama ini akan menolong kita dalam kuliah hari ini. Oke, siap-siap ya nanti Adrian, Gracia, Angel. Tadi Adrian udah mencoba menjawab. Gracia, Angel, Putranto, ngikutin kuliah ini Bapak. dengan baik. Oke, Friska Widya Gurning, ada? Bapak, maaf, Friska pelajaran agamanya udah semester lalu, Pak. Oh, jadi oke. Ya, jadi Gracia dengan Adrian ya nanti ya. Oke, baik. Yuk, sekarang aku mulai share screen ya. Kita akan mulai materi kuliah kita hari ini. Ya. Baik, aku bagikan layarnya. Oke. Materi sudah aku bagikan di materi sudah aku bagikan di Google Classroom ya. Yuk, hari ini kita akan membacakan Roma 14 ayat 1 sampai 12. Ya, ayat 1 sampai 6 ya, dibaca Gracia. Dan berikutnya nanti Abang Panjaitan bacain ayat 7 sampai 12. Yuk, silahkan. Roma 14 ayat 1 sampai 6. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Terus? Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Terus satu ayat lagi, ayat 6. Ayat 6, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Oke, Abang Panjaitan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Ya, baik. Teman-teman, topik kita hari ini adalah Soli Deo Gloria. Sebuah kata-kata dalam bahasa Latin yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ya,
Itu terjemahan dari kata Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ya, teman-teman, menarik sekali pembacaan Alkitab dari surat Roma. Ya, kita perlu mengenal lebih dahulu tentang keberadaan kota Roma. Roma itu ibu kota. Di Roma itu sama kayak di Jakarta gitu, berkumpul banyak orang dari berbagai daerah, dari berbagai etnis, dari berbagai bangsa. Ya, sehingga ketika mereka bergabung dalam wadah gereja, gereja itu terdiri dari latar belakang anggota jemaat yang sangat heterogen. Ya, ada yang dari etnik ini, etnik itu, bahasanya juga beda, budaya, tradisinya juga berbeda-beda. Itulah gereja Kristen di kota Roma. Nah, apa yang terjadi dengan gereja Kristen Roma? Sampai-sampai Rasul Paulus harus kirim surat seperti ini. Surat pastoral, surat menasehati. Karena ternyata di gereja Roma itu mereka saling merasa ajaran latar belakang dari tempat mereka tuh yang paling benar. Ya, nanti kita lihat lebih jauh. Tapi yang pasti di gereja itu tumbuh sikap saling menyalahkan, sikap saling menghakimi. Ya, kata-katanya keras satu dengan yang lain. Teman-teman, bicara kata-kata yang keras, ada seseorang menulis pakai bahasa Jawa. Kowe bar ngemil aspal po. Ya, kamu barusan makan snacknya itu aspal kah? Aspal yang dipakai buat jalan itu loh. Sampai dia nanya, kenapa kok kamu nanyanya gitu? Dia jawab, iya, kok suaramu atos? Ya, kok suaramu itu keras, nadanya itu nggak enak didengar gitu. Ya, itu bisa terjadi kalau orang Jawa Tengah saling menegur bisa ngomongnya kayak gini nih. Atau ada lagi yang menegur orang lain, omonganmu koyok ciu. Ya, kata-katamu itu kayak arak itu loh, arak, ciu alkohol, minuman beralkohol. Sampai ditanya, kenapa kok kamu ngomongnya gitu? Ya, dia tulis, ya, sidik tapi marahi ngeluh. Ya, sedikit tapi bikin sakit kepala. Ya, kata-katamu sedikit tapi itu bikin sakit kepala kalau diperhatiin, didengerin. Karena keras, nggak enak. Ya, teman-teman, ini yang terjadi di kota Roma. Ya, Grace, tolong bacakan lagi, Grace ya. Ayat 1-3, Pak. Ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Oke. Ketika mereka berada di gereja Kristen Roma, orang-orang dari berbagai etnik, dari berbagai daerah, dari berbagai tradisi iman, mereka itu saling mempercakapkan pendapatnya. Ya, misalnya mengatakan, kamu ini Kristen apaan? Kristen kok semua makanan boleh dimakan, nggak ada pantang makanan sama sekali. Kamu Kristen beneran atau Kristen asli atau palsu? Gitu. Ya. Ada lagi yang menanggapi, loh Tuhan Yesus kan sudah mati di atas kayu salib. Kenapa kamu cuma makan sayur-sayuran saja? Kamu ini kayaknya orang Kristen yang nggak kenal karya keselamatan Tuhan Yesus deh. Ya. Jadi ayat 3 mengatakan, yang makan daging menghina yang tidak makan daging. Ya. Dan yang tidak makan menganggap yang makan itu imannya tidak kuat. Sampai-sampai di ayat 3 dinasihatkan kayak gitu. Jangan menghakimi, Allah menerima siapapun yang mau bergabung di gereja kita. Nggak usah merasa sok bener, sok saleh, ajarannya paling hebat. Ya, enggak ada kayak gitu.
Oke. Bang Panjaitan, lanjutin Bang. Yang seorang menganggap hari satu lebih penting dari hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Oke. Masalah keributan yang kedua di gereja Kristen Roma, ada ajaran yang menganggap ibadah itu hanya bisa hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Ya. Ada lagi yang menganggap semua hari sama. Ada yang mengatakan hari Sabat orang nggak boleh buka pekerjaan. Ada orang katakan semua hari itu hari ciptaan Tuhan, kenapa kok dibeda-bedain? Ya. Jadi Rasul Paulus katakan, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Kalau keyakinanmu kayak gitu, ya berlakukan itu untuk dirimu. Nggak usah mewajibkan orang lain mengikuti ajaranmu, walaupun kita satu gereja. Masih bicara soal makanan lagi, Rasul Paulus katakan, bukankah semuanya juga sedang mengucap syukur kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri? Ya. Nah, ini pemahaman yang perlu kita tahu. Teman-teman, Mother Teresa mengatakan apa? Krisya bacain. If you judge people, you have no time to love them. Oke. Artinya apa? Jika kamu menghakimi orang lain, kamu tidak mempunyai waktu untuk mengasihi mereka. Betul. Ya, kalau gereja cuma ribut, menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain, kapan kita punya kesempatan untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Gak usah merasa sok benar, sok paling hebat ajaran gerejanya, ajaran pendetanya. Ya, kita ini setara di hadapan Allah. Ya. Jadi tugas kita justru bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai, tetapi justru kesempatan ini kita pakai untuk mengasihi. Oke. Teman-teman, aku tertarik dengan pasangan suami istri yang datang kepada seorang pendeta. Pendetanya ini nanya kepada suami dan kepada istrinya. Bapak dan ibu kalian sudah lama menikah. Aku mau tahu, kamu bisa nggak sebutin kekurangan pasanganmu? Yang suami diminta nyebutin kekurangan istrinya dan sang istri nanti mesti juga bicara apa kekurangan suamiku. Namun nanti aku juga minta pada sesi yang kedua, kalian saling menyebutkan apa kelebihan pasanganmu. Ternyata pasangan suami istri ini kompak. Hasilnya sama. Pak Pendeta, istriku kekurangannya sebanyak bintang di langit. Istrinya juga sama ngomong, Pak Pendeta, suamiku tuh kekurangannya banyaknya kayak bintang di langit. Artinya banyak banget ya, pendeta tuh nanya. Betul. Kalau kekurangannya banyak banget, terus kelebihannya kayak apa? Istrinya mengawali dulu. Ya, kelebihan suamiku cuma satu sih. Kayak matahari di langit. Ya, suaminya tersipu-sipu, dia ngomong kayak gitu. Suaminya pun jawab, iya betul Pak Pendeta. Kalau aku lihat istriku, kelebihannya ya cuma satu, ya mirip matahari di langit gitu. Pendetanya ngetes. Kok kalian berdua masih bisa bertahan sekian lama? Kalau tahu kekurangan pasangannya itu banyak sekali kayak bintang di langit, kelebihannya cuma satu kayak matahari di langit, kok bisa bertahan? Rahasianya apa? Mereka berdua tersenyum dan mengatakan apa? Gini Pak Pendeta. Semua bintang di langit jadi tidak terlihat saat matahari terbit. Wah, so sweet ya. Mereka pasangan suami istri yang romantis sekali. Mereka katakan bintang-bintang di langit tidak lagi jadi masalah.
kekurangan-kekurangan itu nggak akan kelihatan kalau kami fokusnya itu melihat kelebihan. Karena kelebihannya kayak matahari bisa mengusir bintang-bintang di langit. Itu ya, kalau dia terbit, bintangnya hilang semua. Kekurangannya udah tidak nampak lagi. Mantap. Teman-teman, bukankah mestinya kita itu kalau dalam hidup di komunitas, yang kita lihat adalah kelebihannya, bukan cari-cari kekurangannya ya. Ayo, kita lihat. Satu kali aku diminta memimpin sebuah retreat. Dan aku membawakan tema bunga dan duri dalam taman pelayananku. Ya, waktu itu aku melayani di GKI Karanglewas. Aku sebutkan, apa pengertian definisi bunga? Ya, bunga itu sifat dan sikap diriku yang baik dan mempesona. Itu bunga. Kalau duri, itu sifat dan sikap diriku yang buruk dan bisa menyakiti, kayak duri itu nusuk orang lain. Ya, taman pelayananku saat itu aku tunjukkan ya di GKI Karanglewas. Ini bisa kita ganti dengan gereja kita masing-masing. Nah, aku meminta supaya kita melihat adakah bunga-bunga yang baik dalam diri kita yang harusnya itu tumbuh, berkembang, dan mempesona untuk orang lain. Dan tahukah kita ada duri-duri yang bisa nyakitin teman-teman di lingkungan kita ketika kita berada dalam taman pelayanan. Sekaligus, bisakah kita melihat bunga-bunga dari orang lain? Ya, selama aku kenal kamu, kamu tuh punya bunga, sifat dan sikap yang mempesona tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Walaupun aku tahu kamu juga punya duri, tapi aku nggak persoalkan durimu. Ya, teman-teman, ini hal yang luar biasa. Kalau di sebuah gereja, komunitasnya itu melihat kelebihan orang lain lebih diutamakan daripada mencari-cari salahnya. Nanti gereja akan mengalami target perubahan. Ada 3 lingkaran warna yang berbeda. Warna merah, itu siapa? Warna merah itu pengunjung ibadah. Orang cuma datang ikut kebaktian. Cukupkah? Nggak cukup. Kalau cuma datang kebaktian itu kayak tamu doang ya. Targetnya harus bisa aku bawa ke lingkaran warna biru. Apa itu lingkaran warna biru? Itu adalah kesiapan hati untuk aktif terlibat di gereja itu. Aku bisa bantu apa ya melayani di gereja ini ya? Berarti tamu-tamu itu tertarik untuk stay di gereja itu. Untuk nyaman berkomunitas di wadah gereja itu. Aku bisa ikut melayani apa di gereja ini. Dan kalau sudah bisa dibawa ke lingkaran biru dengan penuh sukacita, orang ini memilih untuk masuk lagi ke lingkaran warna hijau muda. Yaitu aku siap untuk ikut di dalam kepemimpinan di gereja ini. Ya, aku siap untuk membawa gereja ini mengalami banyak perubahan di tengah-tengah situasi masa pandemi. Aku mau kok ikut berkiprah di gereja ini. Aku bukan cuma tamu. Dan ini saya katakan juga kepada kelas. Teman-teman, anytime, kapanpun, teman-teman mau beribadah di GKI Marta Direja, kami welcome. Ya, ada ibadah hari Sabtu sore jam 6, Minggu pagi jam 9, atau Minggu sore jam 5. Silahkan bergabung. Dan di gereja kami dibuka kesempatan seluas mungkin. Jangan cuma ada di lingkaran merah. Ayo masuklah, ikut aktif. Mau jadi singer, mau di tim multimedia, mau jadi usher, mau jadi pemain musik, pemain band. Ayo bergabunglah. Atau mungkin mau jadi guru sekolah minggu waktu aku dulu di gereja asalku, di kota asalku, aku ini guru sekolah minggu. Memungkinkan? Ya. Lalu kalau Tuhan masih berkenan mengizinkan kita di Purwokerto sampai selesai, ayo kita ikut di dalam kepemimpinan di gereja. Ya.
Dan nomor WA aku tetap terbuka, teman-teman, anytime, kapanpun boleh hubungin. Kalau memang aku punya kerinduan, talenta melayani Tuhan di GKI Marta Direja. Ya, baik. Teman-teman, aku tunjukkan ya. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, yang gereja bisa lakukan adalah membagikan kehangatan loving and caring, mengasihi dan peduli. Ya, lihat lilin di sebelah itu. Lilin itu nyala apinya udah padam. Aku mau kok perhatiin dia. Aku bagiin lilin kasihku, lilin perhatianku, biar dia bisa tersenyum kembali. Ya, teman-teman, ini satu hal yang luar biasa mestinya terjadi dalam komunitas gereja. Ya, Gracia bacain lagi, nak. Ayat 7 dan ayat 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oke, teman-teman, di medsosku, ayat ini adalah ayat pilihan yang selalu aku cantumkan. Ya, menjadi ayat yang menginspirasi kenapa aku jadi pendeta. Gitu ya. Aku mau ceritakan pada teman-teman bagaimana kisahnya. Teman-teman, kalau aku ditanya kenapa Pak Stefanus jadi pendeta, maka aku mesti ngomong jawabannya bukan karena aku habis ikut acara KKR, bukan karena aku habis ikut kegiatan retreat, bukan. Ya, aku terpanggil melayani Tuhan, menjadi pendeta, bukan karena itu. Itu gambar penahbisan ketika aku ditahbiskan jadi pendeta, tanggal 31 Januari tahun 9 berapa ya? Bentar. 95. 31 Januari 1995. Ya. Aku sudah 27 tahun jadi pendeta di Purwokerto. Ya. Dan kalau aku ditanya kenapa kok aku jadi pendeta? Ini jawabnya. Karena aku menemukan arti hidup, makna hidup. Tepatnya melalui percakapan-percakapan personal dengan mamah ketika mamahku masih hidup. Ya, waktu itu aku di SMA. Teman-teman perlu tahu ya, mamahku banyak bercerita bagaimana tahun 66 saat mama hamil itu betul-betul mujizat Tuhan terjadi. Karena posisi dalam kandungan saya itu ada dalam posisi bayi sungsang. Bayi sungsang artinya kakinya di bawah, kepalanya di atas. Itu nggak mungkin bisa ditolong melahirkan secara normal. Dan dari awal, mamah tuh mengalami pendarahan yang sangat hebat. Sejak hamil, mamah pendarahan melulu. Mama dan papa saya tinggal di kota Klaten. Kota Klaten itu dikenal dengan kota yang ada candi Prambanannya, ya. Kota Klaten itu diapit dua kota besar, yaitu kota Yogyakarta dan kota Surakarta atau kota Solo. Kota Klaten persis ada di tengah-tengah di situ. Mama saat mau melahirkan, dokter-dokter di rumah sakit Klaten sudah angkat tangan. Karena tahun 66, dunia medis belum sehebat sekarang. Ilmu-ilmu kesehatan belum sehebat sekarang. Jadi mama harus direkomendasikan cari rumah sakit besar di kota besar, yaitu di kota Solo. Nah, mama masuk ke rumah sakit Dr. Un. Rumah sakit Dr. Un itu wilayahnya di daerah Kandang Sapi. Ya. Sehingga ketika saya ditahbiskan sebagai pendeta, saya menulis di buku,
Kalau Tuhan Yesus lahir di kandang domba, aku pendetamu ini lahirnya di kandang sapi. Aku bikin announcement kayak gitu sambil bercanda. Ya, aku lahir tanggal 20 Februari tahun 66. Ya, umurku berarti sekarang sudah 56 tahun. Oke, teman-teman. Ini foto ketika aku lulus SMA. Ya, teman-teman perlu tahu, aku dari SMA Negeri 1 Klaten. SMA terbaik di kotaku. Ya. Dan aku dari jurusan IPA. Dan aku punya nilai-nilai yang sangat memuaskan. Ya. Tapi pilihanku adalah memilih untuk tidak daftar kemana-mana selain ke sekolah teologia Duta Wacana. Ya. Waktu aku masuk, nama sekolah tinggi teologia Duta Wacana itu sedang langsung diganti menjadi Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW Yogyakarta. Teman-teman coba tebak ya. Aku mau minta Bang Panjaitan lihat foto itu, kira-kira aku yang mana Bang? Atau Gracia mau katakan aku yang mana kira-kira fotonya? Ada yang tahu? Berdua? Di foto itu aku yang mana? Atau teman-teman lain mau menebak? Silahkan. Yang mana ya Pak? Saya nggak tahu. Oke. Yang kanan atas kedua bukan, Pak. Oke. Di deretan sebelah kanan berdiri, ya, deretan kedua. Betul, ini aku kasih clue-nya. Ya, itu aku. Waktu aku seumuran kalian, baru awal-awal semester gini nih, ya baru lulus SMA itu aku. Ya, aku lulus SMA tahun 85. Dan pilihanku mantep, karena aku ini bisa hidup, bisa lahir, bisa tetap selamat, mamahku juga bisa tertolong, mamah tetap panjang umur, itu karena anugerah Tuhan. Padahal teman-teman tahu ya, aku itu dari 9 kakak beradik. Aku anak nomor 8. Dari 9 bersaudara, cuman aku doang yang masuk sekolah teologi. Cuman aku doang yang jadi pendeta. Karena aku memahami hidupku betul-betul adalah kemurahan Tuhan. Aku kepingin membalas kemurahan Tuhan. Walaupun nilai-nilaiku memungkinkan untuk masuk ke sekolah perguruan tinggi manapun. Itu ya. Tapi aku komit untuk melayani Tuhan dan aku siap melayani sebagai pendeta. Teman-teman, Mama selalu mengatakan padaku, nak, hidupmu itu sungguh karena mujizat Tuhan loh nak. Dari 9 anaknya Mama, cuman kamu doang yang terpanggil jadi pendeta. Mamaku selalu hadir kalau aku melayani kebaktian, membawakan firman. Itu bentuk ucapan syukur Mama. Dari salah seorang anaknya boleh melayani Tuhan jadi pendeta. Teman-teman, saya kalau menasehati rekan-rekan yang sedang diproses menjadi pendeta, para calon pendeta, saya mesti menulis begini. Yuk, kita melayani Tuhan itu butuh full time, penuh waktu, seluruh waktu buat Tuhan, dan full heart, sepenuh hati. Ya, persembahkan hidupmu buat Tuhan dan buat gereja sebagai pendeta. Pendeta full time dan pendeta full heart. Ya. Dan itu bikin aku pun melayani di gereja itu dengan kegembiraan. Aku tidak menganggap beban, aku justru mau mengucap syukur. Aku kepingin bisa sekreatif mungkin melayani Tuhan dengan berbagai media. Itu yang aku lakukan. Karena hidupku adalah pemberian Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, teman-teman, kalau aku ditanya, jadi pendeta berat atau berkat?
Pak Pendeta? Aku jawab dua-duanya benar. Aku katakan gak mudah jadi pendeta, itu berat, sungguh berat. Tapi yang berat akan berubah jadi berkat. Kalau disisipi huruf K. Ya, bedanya berat dan berkat kan cuman ada pada huruf K. Andai kata huruf K ini disisipkan masuk di tengah-tengahnya, yang berat jadi berkat. Dan kita pun tahu simbol huruf K ini adalah Kristus yang berani memikul salib. Seberat-beratnya pergumulan kita, kalau ada Kristus tetap jadi berkat. Ya, itu yang aku rasakan 27 tahun jadi pendeta selama umur 56 tahun ini. Gak ada yang berat asal bersama Kristus. Teman-teman, aku ditahbiskan 31 Januari 95. Boleh menjadi pendeta. Sebuah sukacita yang besar bagi hidupku. Dan sungguh, aku kepingin segala kemuliaan itu bagi Allah. Ya. Nah, sekarang aku mau minta tolong Gracia buka Google Classroom bagian tugas ya. Oh iya, sebentar ya Pak. Oke. Silahkan bacakan nanti buat tugas kita, kelas kita ngapain. Ya. Ada tugas buat kita, aku share di Google Classroom. Tugasnya sangat menarik untuk kita lakukan. Nanti Gracia akan bacakan buat kita. Iya Pak, sudah saya buka. Oke, satu persatu ya. Yang pertama, buka dan ikuti serta renungkan secara mendalam dari video yang terdapat di link ini. Oke. Teman-teman, aku bagikan link rekaman video tentang materi ini. Ya. Kalau kita ikut kuliah ini kebetulan di area yang sinyalnya nggak bagus, nanti masih bisa ngikutin dari link Google. Link YouTube. Ya. Di YouTube aku bagikan, bisa diklik, bisa belajar dari situ. Oke. Jadi poin pertama, kita hari ini sudah dapat pengajaran seputar Soli Deo Gloria. Mau langsung lewat kelas ini tadi, atau mau nanti tunda lewat klik YouTube. Itu ya. Itu poin satu. Poin dua. Poin kedua, tuliskan rangkuman isi link video tersebut, bagian mana yang memberkati hidupmu. Oke. Ya. Dari rangkuman video ini, bagian mana yang paling memberkati, paling pas untuk situasiku. Cukup jelas ya, tugas nomor 2 ya. Jadi boleh disampaikan kisi-kisinya, isi kuliah hari ini itu apa saja. Dan bagian mana yang paling pas dengan situasiku. Oke. Next. Yang ketiga, jelaskan panggilan Tuhan dalam hidupmu, mengapa memilih menempuh jurusan bidang studi yang sekarang ini. Oke. Teman-teman mesti menjelaskan. Kok memilihnya di Unsud? Dan memilihnya fakultasnya kok ini? Ya. Kenapa kok aku milih itu? Kalau aku kan udah jelasin kenapa aku memilih teologi ya. Ya. Teman-teman juga perlu menjelaskan kenapa kok milihnya di fakultas biologi, fakultas pertanian, di fakultas kelautan, ekonomi, sastra, MIPA, ya. Teman-teman perlu jelaskan kenapa kok milihnya itu. Terus? Yang keempat, apa harapan dan rencanamu nantinya setelah lulus studi? Kaitkan masa depanmu dengan rencana Tuhan melalui peranan tugas hidupmu nanti. Oke. Jadi aku masuk ke fakultas ini bukan karena buangan gitu, enggak. Tapi memang itu pilihanku. Nah nanti
dari pilihanku. Mungkin ada juga teman kita mengatakan, Pak Stefanus, sebenarnya fakultas yang sekarang ini bukan pilihan pertamaku. Ya. Tapi karena Tuhan sudah kirim aku di fakultas ini, oke, aku akan full heart dan full time, benar-benar mikirin studiku. Ya. Nah, di tugas berikutnya itu, coba kaitkan dengan masa depanmu. Besok setelah lulus kuliah, kaitan dengan pekerjaanmu dan studimu ini apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaanmu? Gak harus jadi pendeta. Memuliakan Tuhan lewat berbagai bidang studi itu keren. Ya, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh para ahli penemu vaksin, ya, menghadapi virus COVID-19 sudah bisa diantisipasi lewat vaksin. Ditemukan obat-obat yang tepat, antivirus yang pas untuk melawan COVID-19. Sehingga pandemi ini diharapkan tidak berkepanjangan lagi. Kita nanti bisa dalam situasi normal kembali. Ya, itu diperlukan orang-orang yang komit dengan bidang studinya, termasuk teman-teman. Ya, kayaknya tugasnya cuma itu ya, Chris ya. Iya, Bapak. Oke, baik. Nah, dari tugas-tugas ini sudah kita ketahui bersama ya. Ada pertanyaan dulu seputar tugas kita? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Bisa diterima materinya? Bisa, Pak. Bisa ya. Yuk, kita mau tutup dengan sebuah lagu. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ya, aku bawa gitar, aku nyanyi. Teman-teman nyanyi dalam hati ya. Maksudnya mic-nya boleh nyanyi, tapi mic-nya di-off-kan. Kita nyanyi bersama. Yesus, agak ketinggian ya, kita turunkan sedikit. Yesus yang termanis, masih agak tinggi, kita turunkan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita rendahkan lagi ya, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Amin. Ya, baik teman-teman, aku share screen-nya, aku tutup dulu. Ya, aku berhenti berbagi. Ya. Oke.
Gracia tolong tutup dalam doa ya. Silahkan. Ya, baik Pak. Semuanya mari kita satu dalam doa. Selamat siang Bapak, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami saat kami mengikuti kelas mata kuliah agama ini dari awal sampai akhir. Tuhan, pimpin kami satu persatu agar kami bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Ya, teman-teman, kita perlu foto bersama dulu. Tolong nyalakan kamera. Terus teman kita siap ya untuk memfoto, men-screenshot. Yuk semua open cam yuk. Silahkan. Oke. Semua open cam untuk nanti diinfokan ke Bapendik. Ya. Silahkan semua open cam. Ya. Ditunggu open cam-nya. Semua. Oke. Bagian fotografer siap untuk memfoto kita pakai laptop. Siap. Atau kita yang kebetulan pakai laptop bisa pakai screenshot layar ini. Ya, yang kuliahnya pakai laptop silahkan. Oke. Ada enggak nih yang bawa laptop untuk screenshot? Levina ready enggak, Revina? Iya Pak, boleh Pak saya Pak. Oke, silahkan Levina. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya Pak.